Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai cara mengoperasikan Microsoft Excel. Ini cara mengoperasikan Microsoft Excel bagi pemula. Ini tampilan awal ketika kita buka Microsoft Excel. Ini kegunaan Microsoft Excel ini ya adalah untuk mengerjakan tugas-tugas dalam bentuk tabel dan mengerjakan tugas dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian dan sebagainya. Yang intinya ini tempat pengerjaan tugas dalam berbentuk tabel. Ini tampilan awal. Ini garis ini kalau kita print ini tidak nampak. Coba saya preview. Ini tampilan ini. Nah, ini tampilan. Kalau kita preview, garis-garis yang ada di dalam tadi tidak nampak. Ini tampilan awal dikarenakan ini hanya garis biasa. Kalau kita tidak memberikan garis, contohnya kita mau buat tabel. Kalau kita mau buat tabel, kita memberikan garis dulu pembatas. Contoh begini. Kita blok dulu, contohnya kolomnya kita memerlukan kolom 6 kolom 2, 4, 6 dan baris ke bawah yang ke bawah dinamakan dengan garis, contohnya garis segini. Lalu kita berikan garis di sini, garis kita memberikan garis all border, kita klik. Nah, ini baru ada garis, kalau kita preview. Nah, ini begini tampilannya. Ini cara operasikan Microsoft Excel. Ini cara kita meleskip kertas. Ini tampilan kertasnya tegak berdiri. Ini tampilan kertasnya berdiri, tetapi kita ingin memberi kertas tidur ataupun landscape. Kita ambil di sini ataupun di pack layout, pilih ini orientation, pilih yang paling bawah landscape. Nah, ini kertasnya, coba kita preview. Nah, sudah landscape ataupun kalau bahasanya mereng ya. Yang tadi kertasnya berdiri, ya ini akan tetapi kertas sekarang sudah landscape. Oke, kita kembali. Dan cara kita, contohnya kita mau buat nama di sini ataupun nomor. Di sini nomor contohnya. Kita bagaimana memberikan ini, kita geser agar kolom ini lebih kecil dari kolom ini. Di sini kita buat kursor, kita tarik ke kiri. Nah, tampilan seperti ini. Dan juga cara menghilangkan garis ini agar nomor ini terletak di tengah-tengah. Kita blok 2, kita pilih marge cell ini ya, marge cell. Nah, marge cell ini coba kita preview. Nah, begini nanti tampilannya seperti ini. Ini cara menghilangkan garis di tengah ini. Ini dinamakan, contohnya adalah marge cell. Dan juga ini kan tidak pas di tengah, nomor ini tidak pas di tengah. Cara meletakkan tulisan nomor ini di tengah, di sini. Nah, ini tengah antara atas dan bawah. Ini tengah antara atas dan bawah. Ini di tengah antara kiri dan kanan. Nah, kiri dan kanan. Dan cara membesarkan huruf dan mengecilkan huruf dan menebalkan huruf. Di sini kita blok dulu tulisannya, contoh ya, saya besarkan tulisan, contoh nama kita taruh di tengah.
Ini nama ini kita ingin membesarkan. Kalau kita ingin membesarkan, klik saja lambang A yang warna yang ada plus. Sekali kita klik, maka akan ada perbedaan lebih besar. Kalau kita ingin memperkecil, kita klik yang ada min. Kalau kita ingin menebalkan tulisan nama ini, kita klik B ini, hitam tebal. Kalau kita ingin memerengkan, klik yang tanda I ini, nah, maka akan mereng tulisannya. Dan juga kalau kita ingin memberikan garis di bawah, pilih yang ini, maka akan ada garis di bawah. Coba kita klik print view. Nah, begini tampilannya. Dan lain yaitu cara mengoperasikan ataupun cara memberikan warna garis ataupun warna tulisan. Contohnya tulisan nama ini kita berikan warna merah. Kita klik di sini warna merah. Nah, maka akan ada warna merah. Dan juga cara memberikan warna dalam tabel ini. Nah, ini kita pilih, kita berikan warna di dalam. Kita klik di sini, kita blok dulu dan kita klik. Contohnya kita ingin memberikan sedikit warna abu-abu. Nah, sudah berbentuk warna abu-abu. Coba kita klik print view. Nah, begini. Ini kita hilangkan garis di bawah, kita hilangkan. Nah, kita hilangkan, kita klik ulang yang lambang U garis di bawah. Dan yang lainnya, contohnya yang lain banyak. Ini yang ada di menu home. Coba yang ada di menu insert. Ini menu insert ini cara memasukkan gambar. Contohnya kita ingin memasukkan gambar ke dalam tabel ini. Kita klik insert dan pilih picture. Klik. Maka akan diarahkan untuk memasukkan gambar. Kita pilih tempat penyimpanan gambar, maka akan diarahkan ke folder kita. Contohnya kita pilih ini, kita klik open. Nah, ini sudah besar gambarnya, kita perkecil. Ini kalau kita ingin memasukkan gambar ke dalam tabel. Nah, begini ya. Begini. Nah, coba kita klik print view. Nah, sudah ada lambang ya. Yang lain kita hapus. Yang lain contohnya kita ingin melakukan penjumlahan ataupun pengurangan dan perkalian. Contoh, di sini kita taruh nomor angka 20, di bawah 32, di bawah lagi 31, di bawah lagi 33, tambah 3, tambah 4 ya. Coba saya ini sebagai contoh. Di sini juga ada angka, kita kasih angka asal-asalan. Kita kasih angka asal-asalan. Nah, kita taruh di tengah. Seperti ini. Kita geser. Contohnya di sini jumlah. Kita taruh di tengah. Ini angka ini kita ingin menjumlahkan. Contohnya 20 ingin ditambahkan dengan 67. 32 ingin ditambahkan dengan 78. 31 ingin ditambahkan 11. 33 ingin ditambahkan dengan 12 dan seterusnya. Caranya mudah. Di sini klik kursor di sini, di mana kita ingin menempatkan penjumlahannya, ketik sama dengan, klik di sini di 20 sekali, lalu ketik tambah di keyboard, klik tambah di keyboard ini, lalu klik lagi di 67.
Nah, begini. Lalu kita enter. Nah, begini ya. Inilah hasil penjumlahan dari 67 tambah 20. Kalau kita ingin melakukan penjumlahan sampai ke bawah, tidak perlu lagi mengetik rumus. Hanya di sudut paling bawah di kanan di sini kan ada lambang, di sudutnya agak sedikit berbeda. Kita bawa kursor di sudut kanan paling bawah. Setelah lambang kursornya berbentuk tambah, klik kiri, tahan, lalu tarik sampai ke bawah. Sampai di sini kita lepas, maka penjumlahannya akan bertambah secara otomatis. Tanpa kita ketikkan lagi rumusnya. Oke ya, mengerti? Lalu apalagi yang bisa kita lakukan di Microsoft Excel? Sudah sangat banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di Microsoft Excel. Contohnya kita ingin memilih kertas, bentuk kertas. Ini bentuk kertas di sini. Kertas biasanya kalau kita beli kertas di fotokopi, ada yang kertasnya biasa kita gunakan A4 ataupun legal ya. Ini tempat pemilihan kertas, ini A4. Ini bentuk kertas A4, tetapi kalau kita ingin memilih kertas legal gini, legal itu sedikit panjang ketimbang kertas A4. Tetapi biasanya kita gunakan kertas A4. Biasa kita gunakan yaitu kertas A4. Lalu di sini kalau kita ingin menjumlahkan ini semua ke bawah, contohnya di sini kita ingin taruh, kita marge cell dulu. Sini marge cell, kita tulis jumlah total. Contohnya ini semua 87 sampai 17 ini ingin kita tambahkan semua berapa hasilnya. Contohnya kita klik kursor dulu di sini, ketik sama dengan, lalu klik di sini di fx ini, klik ya, lalu pilih zoom, lalu OK. Kemudian tampil ini, lalu bawa kursor di 87, klik kanan, klik kiri, tahan, tarik sampai ke 17. Setelah tampilannya seperti ini, klik OK. Nah, ini tampilannya kalau kita ingin menjumlah total dari keseluruhan dari 87 sampai dengan 17. Ini namanya jumlah total, penjumlahan total dengan menggunakan rumus sum. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan. Kalau ada pertanyaan di komen di bawah, nanti akan saya jawab. Kalau ada pertanyaan mengenai cara operasikan Microsoft Excel, di komen di bawah akan saya jawab. Oke, mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Mohon untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.